Tema bulan ini sangat menarik, yaitu sumber otoritas kita. Bukan power, tapi authority. Apa otoritas? Itu kuasa sebagai pengacara. The power attorney, kuasa yang dilimpahkan. Di dalam Matius 28:16, murid-murid perhatikan yang bisa menerima otoritas cuma murid-murid. Ada 11 murid. Mereka berangkat ke Galilea. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dari 11 Galilea ini ada yang ragu-ragu. Orang ragu-ragu tidak bisa exercise the authority of God. Dan inilah sumber kita. Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala. Segala di dalam segala bahasa. All is all. Amen. Bukan sebagian. Kita dulu, keluarga kita menyembah, yaitu yang dianggap dewa-dewa ataupun santo-santo yang punya kekuatan terbatas. Yang satu kekuatannya di sini, kekuatannya di situ, tetapi segala kuasa cuma pada satu orang. Dan cuma satu nama itu yang punya kuasa, nama Yesus Kristus. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita tahu sorga ada juga Mesyuranos, yaitu langit tengah, di mana kuasa-kuasa kegelapan di situ, dan juga di bumi. Kita tahu di bumi ada roh-roh jahat, ya, ada penguasa di udara, tapi juga ada malaikat Tuhan. Firman Allah berkata, kita diberikan kuasa, ya. Bahkan malaikat itu akan melayani orang yang harus menerima keselamatan. Karena itu Yesus berkata, karena itu dengan dasar itu pergilah. Jadikan segala bangsa muridku. Selalu perintah Tuhan itu global. Dalam hidup saya, ada beberapa daerah yang belum pernah saya injak. Yang pertama itu India. Dengan anugerah Tuhan nanti Juni saya pergi ke Hyderabad. Dan juga Afrika, saudara ya. Tapi yang lain dengan anugerah Tuhan banyak yang sudah dikunjungi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Setelah jadikan murid, tidak cukup sampai sana, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Dan ini jaminannya. I'm with you. Aku menyertai kamu. Always, selalu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sampai kepada akhir zaman. Jangan pakai istilah kiamat. Akhir zaman. Dan akhir zaman itu sekarang. Dalam hidup saya tahu ada satu perintah yang lebih hebat daripada sebagai duta besar dari sebuah kerajaan ataupun Republik Indonesia sekalipun. Yaitu menjadi duta dari kerajaan sorga. Saya mengalaminya saudara. Dan saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa atas kuasa-kuasa kegelapan. Karena apa? Itu adalah otoritas. Tapi otoritas itu bukan kekuatan kita. Sama seperti kalau polisi lalu lintas tidak memakai seragam. Ya, lalu dia memakai kaos oblong, celana pendek. Dia mau menghentikan kendaraan tidak bisa. Karena apa? Tidak ada otoritas. Tetapi saudaraku, dia punya otoritas. Authority, why? He's the author. Dia adalah sang pencipta. Kalau Yesus mengatakan begitu, segala kuasa di langit, di bumi diberikan padanya. Dan juga itu diberikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hiduplah sebagai orang yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Kuasa dari Roh Kudus. Tetapi juga otoritas karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. God bless you. Amin. Shalom, warga kerajaan. Bulan April 2024 kita akan belajar tentang authority, otoritas. Dan temanya next, the source of authority, sumber otoritas, sumber kuasa. Next. Ya, sejarah mencatat bahwa ada seorang raja yang bernama Sobusa yang kedua. Dia adalah seorang raja yang paling lama berkuasa di atas bumi. Sampai sekarang ini, tidak ada yang lebih panjang lagi kekuasaannya selain Sobusa yang kedua dari negara Eswatini atau Swaziland. Berkuasa selama 82 tahun. Jadi
waktu jadi raja usianya 4 bulan. Loh kok bisa? Raja sebelumnya, yaitu ayahnya daripada Sobusa itu, waktu itu ada acara mungkin pesta, dia nari-nari kemudian meninggal. Sobusa masih, yang kedua itu masih 4 bulan dan akhirnya menjadi seorang raja berkuasa selama 82 tahun. Selanjutnya adalah Raja Prancis yang bernama Raja Louis yang ke-14, berkuasa 72 tahun. Cukup panjang kekuasaannya. Lanjut. Nah ini Fidel Castro. Seharusnya 58 tahun. Sejak menjadi Perdana Menteri, kemudian menjadi Presiden Kuba, dan yang dianut itu komunisme. Kuasanya lumayan, panjang 52 tahun, dan selanjutnya kita pasti tahu. Kim Il-sung, Korea Utara, pemimpin yang paling tinggi, 45 tahun. Cukup lama. Dan kemudian ada imperium, next, kekaisaran, kerajaan yang paling besar yang pernah ada, masih ada sampai sekarang ini, itu kekaisaran kerajaan Britania Raya, Mongolia, Rusia. Sekarang sudah bukan kekaisaran lagi, ada kekaisaran Jepang. Dan kita melihat bahwa mereka memiliki kuasa yang luar biasa. Ada lagi yang negara adidaya atau negara adikuasa. Namanya adikuasa, berarti kuasanya unggul. Yaitu Amerika dan Tiongkok, China. Kita melihat di dunia ini ada banyak presiden, kerajaan, negara yang sangat berkuasa. Dan pagi hari ini kita akan membandingkan dengan kuasa kerajaan Allah. Yang merupakan sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita akan bandingkan itu. Matius 28 ayat 18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kuasa, otoritas, bahasa aslinya exousia, itu telah diberikan kepada Yesus. Itu bukan saja di surga, bukan saja di bumi, tetapi di surga dan di bumi. Surga itu adalah bahasa aslinya, itu adalah tempat di mana Allah tinggal. Itu surga. Tetapi juga termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Arifin. Seluruh alam semesta termasuk di sana itu ada langit tengah di mana ada malaikat terang. Juga ada malaikat yang gelap. Tetapi semuanya telah diberikan kepada Yesus. Kesimpulannya adalah tidak ada tempat dimanapun yang tidak dibawa otoritas atau kuasa Yesus. Jadi nggak ada tempat. Di tempat gelap sekalipun, di kuburan, bahkan di neraka, Yesus pegang kunci kerajaan maut. Jadi Yesus kita luar biasa. Dan dari kekuasaannya yang tidak terbatas waktunya atau no time limit. Dari kekal sampai kekal. Tadi Raja Sobusa yang kedua aja 82 tahun. Tuhan Yesus kita itu sampai selama-lamanya. Kekuasaan, otoritas daripada Allah. Tidak terbatas oleh waktu, situasi, dan kondisi. Kekuasaannya tidak pernah tergoncangkan. Amin. Dan inilah yang diungkapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Yesus berada di Galilea dan dia berkata-kata kepada muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu tidak meragukan atau menjadi lemah karena mau ditinggal Yesus naik ke surga. Yesus mendekati mereka, kemudian berbicara sehingga mereka memperoleh kepastian akan Yesus. Terutama mengenai kebangkitannya dan kemahakuasaannya. Yesus kita maha kuasa, amin.
Dia maha kuasa. Makanya Alkitab mencatat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kabar baik bagi kita semua. Kalau Yesus telah menerima segala kuasa baik di surga dan di bumi, maka saya mau bisik-bisik dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan di tempat ini. Semua yang percaya kepadanya juga diberi otoritas. Kita yang percaya kepadanya diberikan kuasa. Mau tahu kuasanya apa? Amin? Mau? Oke, kita memulai ya. Yang pertama, kita akan membaca di dalam Yohanes 1 ayat 17, next. Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa yang pertama. Next. Kalau kita percaya kepadanya, maka kita memiliki kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Katakan sekarang, yang percaya saja, aku ini anak-anak Allah. Haleluya. Menjadi anak-anak Allah itu berarti kita berada di bawah kendali, kuasa dan tanggung jawab daripada Allah. Amin. Mika itu anaknya Pak siapa? Pak Andreas. Berarti Mika ada di bawah kendali, kuasa dan tanggung jawab Pak Andreas. Amin. Dan hidup sebagai anak-anak Allah, kita punya keuntungan tersendiri. Next. Keuntungannya apakah itu? Yang pertama, Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, yaitu anak-anaknya. Amin. Next. Jadi kita hidup dalam pemeliharaan Allah. Konteks ayat ini yang baik itu sebenarnya adalah Roh Kudus. Kalau saja Roh Kudus diberikan kepada kita, apalagi hal-hal lain yang kita butuhkan, Tuhan pasti mencukupkannya. Amin. Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Lihat burung-burung di udara, mereka nggak pernah, nggak nabur, nggak nuai, nggak kumpulkan ke lumbung, kok lambung. Ya. Namun diberi makan oleh Bapa kita yang ada di surga. Amin. Bunga bakung di ladang kata Yesus. Tanpa bekerja, tanpa memintal, tetapi ternyata kata Yesus apa? Pakaiannya Salomo itu tidak seindah salah satu bunga bakung yang ada di ladang itu. Jadi luar biasa. Siapa di sini senantiasa mengalami pemeliharaan Tuhan? Boleh angkat tangan. Wow, ternyata semua kita sudah mengalami pemeliharaan Tuhan. Kalau kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, firman Tuhan berjanji bahwa kita akan menerima pemeliharaan yang daripada Tuhan. Mengalami pemeliharaan. Amin. Yang kedua, keuntungannya apa sebagai anak Tuhan? Matius 17 ayat 15, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Allah akan melindungi anak-anaknya daripada yang jahat. Iblis itu selalu berusaha dengan berbagai macam cara, dengan memberikan pengaruh, juga kekuatan yang jahat itu mencoba menggoda, kemudian dia mau menyesatkan kita, merusak iman kita, dan kesetiaan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Kita terpisah dari Allah. Tetapi ayat ini berkata apa? Engkau melindungi mereka, anak-anak Allah, daripada yang jahat. Amin. Ya, jika kita telah menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, maka perlindungan Allah akan terus mengcover setiap kita daripada yang jahat. Nanti saya akan jelaskan di poin yang kedua. Ya, lanjut lagi. Janji yang selanjutnya, keuntungannya adalah di dalam Roma
8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Selanjutnya adalah menjadi ahli waris kerajaan surga. Yang percaya katakan. Ketika hidup manusia berakhir, pada petik meninggal atau mati, ada 2 tempat bagi mereka. Cuman 2. Apa itu? Surga atau neraka. Dan Yesus pernah berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Dalam arti masuk neraka. Dilahirkan kembali itu apa sih ya? Lahir baru itu apa sih? Itu respon orang berdosa dalam menerima karya penebusan Allah lewat Kristus Yesus ketika Yesus mati di kayu salib bagi kita. Kalau kita merespon dan menerima hal itu, maka kita menjadi orang-orang anak-anak Allah yang sudah lahir baru. Ya, dan saat pagi hari ini saya mau bertanya, yang sudah menjadi ahli waris kerajaan surga boleh bersama-sama saya katakan amin. Luar biasa bukan? Kuasa yang diberikan kepada kita. Kita dipelihara oleh Allah, kita dijauhkan dari yang jahat, kemudian kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya, tepuk tangan buat Allah kita. Oh, haleluya. Sangat sederhana. Yang kedua, Lukas 10 ayat 19 di dalam terjemahan BIMK, di sana dikatakan, ketahuilah, kalian sudah kuberikan kuasa supaya kalian dapat apa? Menginjak ular dan kalajengking, serta mematahkan segala kekuatan musuh, tanpa ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan kalian. Wow. Kuasa sudah diberikan. Di sini kuasa bahasa aslinya exousia, otoritas. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Jadi kita memiliki kuasa untuk mematahkan kekuatan musuh. Katakan amin. Kuasa jahat. Kita punya kuasa untuk patahkan semua kekuatan musuh. Menginjak ular dan kalajengking. Apa sih maksudnya? Ular itu memagut. Ular itu enggak nyokot ya. Ular itu memagut. Waktu memagut, maka dia akan mengeluarkan apa? Bisa dari giginya. Racun dari giginya. Dan racun itu akan menyebabkan apa? Apa? Kematian. Mematikan. Apa namanya? Bisa daripada ular itu. Dan saya mau beritahu, dosa itu mematikan. Kalajengking itu kalau menyerang, apa yang dilakukan? Dia akan ngentup. Betul, itu bahasa ngentup, betul ya. Kalajengking itu enggak nyokot, tapi dia ngentup. Bahasa Indonesianya menyengat. Kok entup, menyengat. Betul ya? Dan 1 Korintus 15 ayat 56. Kalau kita membaca, saya tidak tampilkan. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus yang kita rayakan minggu lalu, itu telah menghancurkan kuasa maut. Dan kuasa maut itu adalah dosa. Maut masuk ke dalam dunia ini melalui dan sebagai akibat dari dosa. Perhatikan, dosa itu sangat mengerikan karena konsekuensinya kalau kita lakukan mati. Karena Kristus tidak berdosa, maka kematiannya itu memungkinkan dia menanggung upah dosa seluruh umatnya. Kita semua dosa-dosanya sudah ditanggung, ditebus oleh Yesus. Gak ada amin. Dosa yang kita lakukan di masa lalu, dosa yang mungkin barusan kita lakukan, bahkan dosa yang akan kita lakukan nanti, itu semua sudah ditebus oleh Yesus. Amin. Dan Ia telah memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking,
supaya kita mematahkan segala kuasa musuh. Dalam arti kita memiliki kemampuan untuk menolak atau tidak tinggal di dalam dosa lagi. Amin. Kuasa itu sudah diberikan. Makanya kalau ada orang percaya, orang Kristen mengatakan, aduh kok saya masih berbuat dosa, saya katakan, coba periksa apakah kita sudah menerima kuasa daripada Allah. Kalau kita sudah menerima kuasa daripada Allah, maka saya percaya kita akan mampu menolak, tidak tinggal di dalam dosa. Amin. Kehendak iblis adalah kita tinggal di dalam dosa. Supaya apa? Kita jauh daripada Tuhan. Tidak memiliki hubungan dan relasi yang dekat dengan Tuhan. Itu maunya iblis. Coba kita perhatikan satu ayat di dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Dan iblis itu selalu berusaha. Tidak usah susah-susah. Dibujuk aja melakukan dosa, mereka pasti akan tidak memiliki relasi dengan Allah. Alkitab mencatat apa yang dilakukan iblis itu cuma membunuh dan membinasakan. Dan iblis membunuh dan membinasakan itu bukan dengan cara membawa pedang. Enggak mau bawa tombak atau bawa senjata, pisau, bom atau senjata lainnya. Enggak. Caranya adalah ia datang, kemudian membisikkan sesuatu, memberi pengaruh, memperdaya kita, menipu kita, berdusta kepada kita, supaya kita melakukan perbuatan dosa. Itu caranya iblis. Melakukan sesuatu yang berlawanan dengan atau melawan Allah. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, dengan sendirinya yang melakukan dosa itu mati. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Bisa ya? Seperti Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden, cara iblis membunuh mereka itu bukan bawa senjata, enggak. Bisikan sesuatu. Gak apa-apa, kamu kalau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kamu nanti matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu cara iblis. Gak apa-apa. Istrimu gak ada, gak kelihatan kok. Itu loh ada uangnya, ambil saja, gak ada yang lihat, gak apa-apa. Ayo, gak apa-apa. Kita lakukan perzinahan gak apa-apa. Selesai kita minta ampun sama Tuhan. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ngamuk itu gak apa-apa. Gak sabar itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi caranya iblis itu selalu gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan setelah mereka makan, mati mereka. Tidak memiliki hubungan, relasi dengan Allah dan mereka diusir dari Taman Eden. Dan saat ini, saya mau bisikkan sesuatu. Tapi bisikan saya bukan bisikan iblis. Ya, saya mau beritahu bahwa hal yang sama saat ini juga sedang dilakukan iblis kepada semua orang Kristen. Supaya apa? Berbuat dosa. Supaya apa? Kita terpisah jauh daripada Allah. Itu namanya bisikan maut. Ya. Tapi puji Tuhan, bagi orang yang telah menerima exousia, otoritas, kuasa ilahi, mereka yang akan menginjak ular dan kalajengking dan mematahkan segala kekuatan musuh yang membawa kita kepada dosa. Amin. Bagaimana caranya? Kita mematahkan setiap siasat orang atau siasat iblis dengan firman Tuhan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Tuhan di padang gurun. Ketika dicobai, dibisikan, itu loh, ubah itu batu jadi roti. Bisik lagi itu, loncat dari mana? Hubungan bait Allah. Ayo, sembah aku nanti tak kasih ini seluruh dunia ini. Jadi selalu membisikkan di telinga kita dan kalau kita lakukan seperti Adam dan Hawa, kita mati.
terpisah dari Allah. Tetapi Yesus kita melawannya dengan firman Tuhan. Dan kita tahu setiap anak-anak kerajaan ketika bisikan itu datang kepada kita dan kita tolak dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang. Setiap cobaan, godaan dipatahkan dengan firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu rajin-rajin baca firman Tuhan. Amin. Sharing firman Tuhan, kemudian dengarkan firman Tuhan, dan setiap firman Tuhan yang kita dengar, taruh di dalam hati. Kita lakukan itu sehingga setiap bisikan yang ada, ular kalajengking dan segala musuh itu datang, injak dalam nama Yesus, yaitu memperkatakan firman Tuhan. Katakan, tidak, aku tidak akan mengkhianati kasih saya kepada Tuhan. Amin. Dan kita akan melihat sekilas mengenai 7 dosa yang mematikan atau 7 deadly sins. Ya, karena kenapa disebut 7 deadly sins? Ini dosa yang membelenggu, dosa yang mengikat dan tidak mudah untuk dilepaskan. Dan Alkitab mencatat, bolak-balik mencatat beberapa dosa ini karena dosa-dosa itu diwakili oleh iblis. Ada di dalam Alkitab, mencatat Alkitab dan kemudian mengingatkan akibat dari dosa-dosa tersebut. Oleh sebab itu, ayo kita baca firman Tuhan. Yang pertama itu adalah pride atau kesombongan. Iblis yang mewakili dosa kesombongan itu adalah Lucifer. Ini puncak dari sebuah dosa, itu adalah kesombongan yang dapat dilakukan oleh manusia. Dosa yang paling berbahaya bagi manusia adalah kesombongan, menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Ini sombong. Apalagi daripada Tuhan. Kalau kita bisa mengerti Talmud, saya membaca terjemahan di dalam bahasa Inggris, ternyata ada seorang raja yang bernama Nimrod. Masih ingat Raja Nimrod itu? Dia itu melawan Tuhan. Bukan cuma Lucifer. Tidak ada di dalam Alkitab, di dalam Talmud. Dia membuat sebuah kota. Kemudian di samping-samping kota itu dikasih burung-burung besar. Kemudian zaman dulu belum ada pesawat, belum ada balon terbang atau apa. Dia naik ke kota itu, kemudian dia menyuruh burung-burung besar itu terbang. Dia terangkat lewat kota tersebut, dan yang dia bawa itu panah dan busur. Kemudian dia kata, mana engkau Allah? Akan kulawan engkau. Kemudian dia membidikkan panahnya dan maunya melawan Tuhan. Itu kesombongan. Saya tahu kita tidak pernah melawan Allah. Tetapi kita menganggap diri kita jauh lebih baik, lebih unggul. Itu sebenarnya kesombongan yang tersembunyi. Amin. Itu dosa paling berbahaya. Maka kita perlu membangun kesadaran bahwa yang hebat itu cuman Tuhan Yesus kita saja. Amin. Kalau kita bisa semuanya karena anugerahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, greed, tamak. Iblis yang mewakili dosa tamak itu Mamon. Orang tamak itu gak mau berbagi loh, serakah. Melakukan apapun itu mendapatkan keuntungan, mendapatkan harta. Bahkan berani mengambil hak orang lain untuk kepentingannya. Itu ketamakan. Ya, termasuk juga di sini ketamakan itu keserakahan di dalam saya tulis di sini kekayaan, jabatan, status sosial. Padahal semua itu hanya diberikan sementara buat kita. Amin. Untuk dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Selanjutnya ini sering ini, bahkan di gereja juga banyak. Envy, iri hati. Iblis yang mewakili dosa ini namanya Leviathan. Ya. Tidak puas, gak pernah merasa senang melihat kelebihan atau keberuntungan orang lain. Lihat temennya punya mobil, kredit kok. Yang seperti itu toh. Ngutang itu. Jadi gak pernah senang. Kalau orang gak memiliki iri hati sebagai orang percaya, justru kita mengatakan, puji Tuhan akhirnya kamu punya mobil. Ya toh, lihat orang lebih ganteng dari operasian. Ya kayak gitu, jadi iri terus. Tapi ya kalau orang-orang Korea itu anjen kok memang.
Semuanya apa? Kalau kita lihat orang-orang di mall di Korea, kalau lihat seperti ini, ya. Kalau di sini nggak pernah. Kalau di Korea itu biasa. Kenapa? Habis operasi perut, diambil lemak-lemaknya, jadi harus 1 minggu harus seperti ini. Biarin mereka ya. Bagaimanapun kondisi kita, di hadapan Allah kita tetap berharga. Dan sangat berharga. Nggak usah iri-irian. Oleh sebab itu, ayolah kita bersyukur atas apa yang sudah kita punyai. Karena semua itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Itu iri hati ya. Ada 7, masih ada 4. Wrath, amarah. Iblis yang mewakili dosa ini itu Satan atau Amon. Wrath, amarah. Beda dengan marah ya. Kalau namanya orang marah itu masih bisa dikendalikan. Saya marahi L, ya toh. Saya bisa kendalikan diri saya nggak? Bisa. Saya gepuk pantatnya, ceples. Tapi saya bisa. Tetapi yang namanya amarah, itu marah yang tidak terkontrol. Marah yang tidak terkendali sehingga bisa melakukan apa saja yang destruktif. Merusak, melukai, bahkan membunuh. Biasanya seperti itu. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang memiliki amarah ya. Kita cuma marah-marah biasa ya. Amin. Ya, jangan amarah. Amarah nanti lihat di rumah saja ya. Betul-betul amarah atau tidak. Yang selanjutnya itu adalah lust. Lust atau nafsu itu iblis yang mewakili dosa. Lust ini, lust atau lust? Lust, betul ya. Lust itu Asmodeus ya. Sebenarnya seks itu merupakan sesuatu yang kudus. Di dalam koridor pernikahan. Itu kudus. Supaya apa? Tuhan mempunyai rancangan supaya kita memperoleh keturunan. Keturunan ilahi. Sedangkan nafsu di sini adalah keinginan birahi untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan biasanya itu bukan dengan pasangannya. Ya, atau pasangan sejenis. Termasuk pikiran kotor, terus merasa kurang puas terus. Pergaulan bebas, apalagi pornografi, itu ciri-ciri manusia yang terikat dengan lust. Selanjutnya, ini dia, ini lucu ini. Gluttony, kerakusan. Iblis yang mewakili dosa ini adalah Beelzebul. Makan berlebih. Sudah kenyang, tetapi tetap mau terus makan. Ada yang seperti itu, sudah kenyang kok. Saya beberapa waktu makan, kan ada masalah dengan lambung saya, saya. Makan sedikit banyak gak enak, makan sedikit-sedikit, lama-lama tambah sedikit. Berat badan saya turun jadi 4 kilo. Kalau dulu ya selalu makannya minimal 1 piring ya, 1 piring. Sekarang jadi tinggal 1/4. Itu pun 1 kali, yang lainnya makan biji-bijinya. Nah, kerakusan itu maunya makan terus. Lihat makanan enak, makan. Dikasih, gak disimpan, langsung dihabiskan. Di sini gak ada ya. Tapi setiap ada acara habis semua. Ya, gak apa-apa. Nah, di Romawi kuno itu, biasanya rumah pesta, orang-orang kaya adakan pesta, itu ruangannya besar dan makanannya di sana itu luar biasa. Itu binatang-binatang buruan, bayangkan binatang buruan itu besar-besar loh. Ya, kemudian mereka barbecue, dikasih saus-saus yang enak, saya bisa bayangkan. Ya, mereka kemudian menata itu di mana? Di meja-meja dan pesta siapapun boleh makan sepuasnya. All you can eat. Sekarang banyak all you can eat di Malang ya. Yang saya tahu itu kaisen, kokari, hodai. Itu yang lainnya saya sudah nggak hafal. Oh, gyokaku itu yang paling mahal saya dengar ya. Bisa makan sepuasnya. Beda dengan Romawi kuno itu ya. Jadi kalau ada ruang makanan, sebelahnya itu ada namanya vomitorium. Apa itu vomitorium? Namanya saja vomit. Vomit itu muntah. Jadi zaman dahulu orang-orang yang sudah pestanya bukan 1-2 hari, bisa 10 hari, bisa 40 hari. Jadi yang mereka lakukan sudah kekenyangan, tapi lihat kambing dombanya yang masih tergantung, masih lemaknya masih meleleh-leleh kan enak. Mereka akan ke vomitorium itu. Di sana disediakan baskom banyak dan ada bulu-bulu.
Caranya bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Mereka mangap sak besar-besaran mulut mereka, masukkan yang namanya bulu-bulu, bahasa Jawanya diokok-okok. Setelah diokok-okok keri toh, muntah. Setelah muntah perutnya kosong lagi, kembali lagi ke ruang pesta. Itu yang namanya rakus. Gluttony. Dikuasai oleh apa? Beelzebul. Kita di sini nggak ada toh. Selesai makan mau ke kamar mandi terus makan lagi, nggak ada. Tapi ingat, kalau sudah kenyang sudah berhenti. Saya makannya sekarang ngikutin Jepang itu 80% sudah, jangan diterusin lagi. Kecuali ada belalo, masanya Bu Lipi, saya habisin. Itu bukan rakus Bu, itu sekali-sekali ya. Oke, baik, selanjutnya yang ketujuh adalah sloth. Kemalasan. Ya, sloth, kemalasan. Bangsawan. Bangsai tangi awan. Tidurnya malam. Ya, orang-orang seperti itu gak ada hasrat untuk melakukan sesuatu itu dengan benar, kerjakan sesuatu setengah hati. Sehingga apa yang dilakukannya gagal. Yang dikerjakannya gagal, padahal Tuhan merindukan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Termasuk dosa. Dan itu tercatat di dalam Alkitab. Dan ada iblis yang mewakili dosa-dosa tersebut. Belfegor itu Baal Peor. Baal Peor itu ya. Oke, baik. Jadi bagi kita yang sudah menerima kuasa, exousia, saya yakin dan percaya bahwa kita akan mengalahkan setiap bisikan dosa yang datang kepada kita. Dengan apa? Firman Tuhan yang kita baca, kita taruh di dalam hati sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang karena Yesus telah menebus kita dan kita diselamatkan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini coba saya sampaikan memang agak sulit sedikit tetapi nggak apa-apa kita dengarkan ya. Matius 16 ayat 19 firman Tuhan berkata, kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini dan akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Banyak hamba Tuhan yang mengambil ayat ini kemudian berkata, akan kuikat di dunia ini. Iblis aku ikat engkau. Sehingga di surga engkau juga terikat. Lah iblis mana ada di surga? Betul ya? Aku ikat sakit penyakit itu. Enggak ada, konteksnya bukan itu. Ya, nanti saya akan jelaskan agak sulit, tapi dengarkan baik-baik. Ya, pasti kita akan mengerti ya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kuasa untuk menerima kunci kerajaan surga. Kunci itu mewakili otoritas. Kalau kita menerima kunci kerajaan surga, berarti kita menerima otoritas kerajaan surga. Kalau kita mempunyai kunci suatu tempat, contohnya gereja ini, saya punya kunci, Nova punya kunci. Berarti kita memiliki otoritas atas tempat ini, kita bisa masuk. Jika seseorang mempercayakan, mungkin bos kita, sebuah kunci, berarti ia bukan saja mempercayai kita, tetapi juga mendelegasikan otoritas itu kepada kita. Bingung no? Oke, saya akan berikan sebuah contoh dan kita akan mengerti. Bapak Ibu mengerti parkir valet? Tahu? Parkir valet itu ketika datang ke hotel, ke bank, atau ke suatu tempat, kita nggak perlu bingung cari parkir. Kita cuma berhenti, kuncinya kita berikan kepada petugas valet. Maka petugas valet itu akan memarkirkan mobil kita. Ketika kita menyerahkan kunci mobil itu, berarti pertama kita percaya kepada tukang valet itu. Betul? Dan kedua kita memberikan otoritas. Dia mau parkir dimanapun kita tidak komplain. Betul? Itu arti daripada otoritas. Dan otoritas apa yang Tuhan berikan melalui kunci kerajaan surga? Oke, yang dua ini saya cepat saja, tetapi yang ketiga saya akan jelaskan dengan lebih teliti. Yang pertama, otoritas untuk memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan. Amin. Dan yang kedua, otoritas untuk melakukan kuasa-kuasa yang seperti Tuhan Yesus lakukan.
Karena Tuhan Yesus pernah berkata, orang yang percaya kepadaku maka dia akan melakukan perkara-perkara, bahkan perkara-perkara yang lebih besar daripada Yesus lakukan. Oleh sebab itu saya rindu kalau kita mau, bukan cuma otoritas, tetapi power, dunamis yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Melalui kuasa-kuasanya yang dikerjakan, maka kita harus memberitakan Injil. Amin. Cuma 2 orang yang mau memberitakan Injil. Amin. Ini baru semua. Ada 3 orang, saya lihat mulutnya tetap karena pakai masker, jadi nggak kelihatan ya. Dan yang sekarang ini terlepas, terikat di bumi dan di surga, itu berbicara otoritas untuk memutuskan dan melaksanakan suatu disiplin atau peraturan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sebenarnya di sini berbicara disiplin dan peraturan, itu berbicara tentang doktrin. Doktrin dulu sama sekarang saya tidak berani terlalu menyamakan hal itu dengan doktrin, karena saat ini doktrin satu gereja dengan gereja yang lain itu bisa berbeda. Contohnya doktrin tentang berbahasa roh, ya, di Protestan dan di karismatik itu jauh berbeda. Jadi saya tidak akan berbicara mengenai doktrin, tetapi saya pilih kata melaksanakan suatu disiplin atau peraturan. Dan di sini berbicara mengenai apa? Sesuatu yang diajarkan oleh Yesus. Bukan doktrin, tetapi disiplin atau peraturan yang diajarkan Yesus dalam kehidupan jemaat Tuhan. Mengikat dan melepaskan itu berbicara tentang prohibit dan not prohibit. Artinya apa? Melarang dan tidak melarang. Jadi zaman dulu kekristenan kita itu ada halal dan haram. Makanya Paulus pernah berkata begini, ya memang itu halal tetapi belum tentu berguna. Seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau enggak, sering-sering baca Alkitab. Oke, saya lanjut ya. Tadi saya sudah siapkan, saya belum melihat suara gembala, ternyata sudah disampaikan oleh Pak Arifin. Mengapa kita taat kepada polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas di jalan? Kenapa? Karena dia punya otoritas. Coba dia nggak pakai seragamnya. Gak kenal aku sama kamu. Tapi kalau dia sudah memakai seragamnya, berarti dia memiliki otoritas. Ya, dan ketika kita melanggar, kita bukan berurusan dengan polisi itu sebenarnya. Tetapi kita berurusan dengan hukum positif. Kita akan ditilang, kemudian kita akan harus bayar denda. Jadi ketika para rasul mulai menetapkan disiplin atau peraturan, dan Tuhan itu memberikan istilahnya otoritas kepada mereka. Mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Tetapi ketika yang dilarang itu kemudian dikerjakan oleh jemaat, maka mereka bukan berurusan dengan para rasul, tetapi berurusan dengan Tuhan. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Oke, saya tahu sudah ngantuk, saya lewat saja supaya nanti kalau nggak jelas, boleh cegat saya, kita ngomong-ngomong masalah ini. Ya. Yang kedua, kunci itu berbicara kepemilikan. Kalau kita memiliki kunci, ya saya yakin Pak Hari, Bu Libi kan punya kunci rumah toh. Punya kunci rumah, kemudian yang asli toh pasti. Ketika punya kunci itu masuk rumah itu miliknya Pak Hari dan Bu Libi. Jadi kunci itu berbicara kepemilikan. Apa saja yang dibuka oleh kunci itu, masuk aja. Itu milik yang punya kunci itu. Dan saat kita memiliki kunci kerajaan surga, berarti kita mempunyai kepemilikan surga. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Dia adalah Allah yang memegang kuasa, seluruh kuasa di surga dan di bumi. Dan dia telah memberikan kita kuasa. Hari ini saya cuma berbicara 3, nanti masih ada beberapa ya. Kalau saya diberi kesempatan untuk, tapi kan sudah berubah temanya ya. Enggak apa-apa ya, nanti sharing atau kapan bisa di KM, bisa hadir kita sharingnya. Jadi luar biasa Tuhan kita.
Dia telah terima kuasa, otoritas itu, dan otoritas tidak dipakai sendiri, tetapi diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada namanya. Yang pertama apa? Setiap orang yang menerima Kristus akan menerima kuasa. Yang pertama apa? Menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka kita dipelihara oleh Tuhan. Kita akan dilindungi dari yang jahat. Dan yang ketiga, kita mewarisi kerajaan surga. Yang kedua apa itu? Mematahkan kekuatan musuh. Masih ingat? Kita bisa menolak dosa. Tidak melakukan atau tidak tinggal di dalam dosa. Persistent sin. Dan yang terakhir, kita menerima kunci kerajaan surga. Amin. Surga itu milik Tuhan, tetapi otoritas itu sudah diberikan kepada kita, maka kita juga memiliki surga di mana Tuhan itu ada di sana. Amin. Tuhan Yesus memberkati.